Setelah sarapan pagi, Taeyong dikejutkan dengan kabar dari Jungkook. Jika pagi buta tadi, sang istri mendadak mengalami pecah ketuban dan kini sudah berada di rumah sakit untuk dilakukan observasi. Taeyong sempat menyalahkan Jungkook karena tak segera memberikan kabar tersebut. Jungkook sendiri beralasan ia merasa tak enak jika harus mengganggu waktu istirahat Taeyong dan Yeon. Apalagi kandungan Yeon sudah menginjak usia 7 bulan. Tak baik jadinya jika ia sampai kurang istirahat dan pergi keluar dari rumah di pagi buta. Padahal jam 2 pagi aku sempat terbangun, kumam Taeyong. Kepanikan lelaki itu sudah banyak berkurang setelah melihat katakan Minji secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Adibannya itu bahkan masih bisa memelas wajahnya dengan make up dan bercanda serta tertawa bersama Yeon di ranjang pasien. Pasti karena sesuatu yang dikeluhkan oleh Yeon kan? Tapak Jungkook. Saat ini mereka berdua sedang duduk bersama di sebuah sofa yang terletak di dalam ruang rawat. Bagaimana kau bisa tahu? Aku juga memiliki seorang istri yang sedang hamil, balas Jungkook masuk akal. Ngomong-ngomong, adik ipar sangat hebat ya. Ia bahkan terlihat santai di sana, ucap Taehyung yang menyadari raut kusar Jungkook berbanding terbalik dengan tawa Minji. Aku sangat bersyukur akan hal itu, karena kemarin malam Minji sudah panik setengah mati, sementara aku hampir tak bisa berkutik, balas Jungkook. Untung saja ada para pekerja di rumah yang sigap membantu dan menenangkan kami hingga bisa sampai di rumah sakit dengan selamat. Apalagi setelah mendengar penjelasan Dr. Choi yang mengatakan semuanya masih aman terkendali. Jelasnya panjang. Kira-kira kapan anak kalian akan lahir? Tanya Taehyung penasaran. Nanti malam, besok pagi, entahlah. Sudah beberapa jam berlalu tapi Dr. Choi bilang istriku masih berada di pembukaan 2. Jadi ini alasannya Jungkook terlihat sangat gusar. Jika keadaan masih tetap sama hingga beberapa jam ke depan, Dr. Choi menyarankan untuk dilakukan induksi. Aku dengar rasanya jauh lebih menyiksa. Aku ingin menangis saja, lanjut Jungkook sembari mengusap kasar wajahnya yang telah lelah dan mengantuk. Taeyong apa? Coba aku bujuk suamiku agar mau sarapan, pinta Minji. Memangnya aku masih nafsu, balas Jungkook. Minji sudah mencibir di sana. Aku dan Rahib bahkan sudah menghabiskan 2 potong ubi panggang. Tumisan daging buatan rumahku juga sekelas jus jeruk segar untuk mengisi tenaga sebelum berjuang. Tapi aku malah tidak mau makan sama sekali. Cukup bahkan juga harus mengisi tenaga, tambah Yeon. Pokoknya jika opa sampai pingsan di ruang bersalin nantinya, aku akan meracuk selama 1 tahun penuh, ancam Minji. Akan aku pesankan sesuatu untuk kau makan, putus Taehyung pada akhirnya demi keselamatan adik kembarnya. Taehyung langsung memeluk Jungkook yang menangis terseduh dan mengucapkan kalimat selamat telah menjadi serang apa saat setelah laki itu keluar dari kamar operasi. John Rahe telah berhasil dilahirkan setelah perjuangan panjang Minji, namun tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga pada akhirnya gadis itu berabang dada untuk menerima langkah terbaik yang diputuskan oleh Dr. Choi. Kalian bisa mendengar tangisannya kan? Sangat kencang. Rahe kami lahir dengan sehat, ucap Jungkook masih dengan air mata haru yang mengalir deras. Bagaimana dengan keadaan Minji? Tanya mama mertua Jungkook. Taruja bilang keadaan istriku cukup stabil, Ma. Ia juga berkata sangat bahagia karena kini sudah menjadi seorang ibu, balas Jungkook. Ekspresi kedua orang tua Minji yang semula tampak tegang kini sudah berubah menjadi lebih lega setelah mendengar kabar sang anak yang baik-baik saja. Selamat bersyukur kepada Minji, kalian sudah resmi menjadi orang tua sekarang, ucap Yeon dengan sepenuh hati. Terima kasih Yena. Ketika pada akhirnya Minji sudah dipindahkan di ruang rawat setelah beberapa jam terlewat sejak ia menjalani operasi persalinan, Jungkook masih setia berada di samping sang istri dan memastikan Minji tetap merasa nyaman. Aku tidak merasa kecewa kok, yang penting Rahe bisa dilahirkan dengan selamat, ucap Minji saat Jungkook merasa khawatir dengan keputusan Dr. Choi minta Jungkook untuk menandatangani surat persetujuan operasi. Padahal selama ini Minji sudah rajin menjaga pola makan, berolahraga, bahkan untuk mengikuti kelas prenatal bersama dengan Yeon untuk mempersiapkan sekolahnya. Sejak pertama kali mengetahui Rahe ada di dalam tubuhku,
Aku menyadari hal semacam ini sangat memungkinkan terjadi. Meskipun begitu, sebagai calon seorang ibu, aku tetap berusaha untuk melakukan segala hal yang terbaik. Jelas Minji. Ketika pada akhirnya terdapat kata lain, aku hanya akan mengikuti segala hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, tanpa ada rasa penyesalan maupun kecewa. Karena kembali pada tujuan awal, yaitu melahirkan Rai dengan sehat dan selamat. Lanjutnya membuat Jungkook merasa terharu dengan pikiran dewasa sang istri. Tapi dari dulu Michi yang kenal memang seperti itu. Ia adalah sosok wanita yang tak ragu untuk mengambil keputusan, kemudian berusaha melakukan segala hal yang terbaik dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Dari lantai 2 kediaman Min, Uji bisa melihat di bawah sana, tepat di halaman luas kediaman Kim yang ditumbuhi banyak jenis tanaman dan bunga. Taeyong dan Iem tengah menyusuri halaman sembari menikmati udara pagi yang terasa sejuk dan mengobrol dengan. Sudah semingguan terakhir ini mereka rutin melakukannya, karena kandungan Iem sudah berada di bulan terakhir dan dengan menunggu hari perkiraan lahir. Sejujurnya Uji merasa iri melihatnya. Terlebih 2 bulan yang lalu ia juga sempat diajak serta Kak untuk menjenguk Rahe dan bisa melihat dengan jelas raut bahagia Jungkook dan Minji yang baru saja menyandang status baru sebagai orang tua. Padahal Yunggi dan Gaon yang lebih dulu menikah, namun hingga saat ini mereka belum diberikan kepercayaan untuk menjadi orang tua. Setelah sikap Gaon berubah menjadi baik, Uji kerap kali menahan dirinya untuk tak menyinggung Gaon soal anak. Karena meskipun belum diberikan kepercayaan, hubungan Yunggi dan Gaon sangat baik. Bahkan kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, hingga Uji tak sampai hati untuk mengusik ketenangan tersebut. Mama lihat apa? Tanya Gaon saat ia datang sembari membawa sebuah vakum cleaner di tangannya. Tidak, balas Uji singkat yang kemudian mengalihkan perhatiannya dari luar jendela. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin sedikit bersih-bersih rumah karena hari ini cukup luang, jawab Gaon. Jangan, kau istirahat saja, kau pasti lelah kan? Bahkan tadi malam kau pulang sangat larut, jika Uji yang sudah tak gengsi lagi menunjukkan perhatiannya pada sang menantu. Aku sudah cukup di rumah, hari ini suamiku akan pulang dari petugas. Aku membersihkan rumah agar ia bisa merasa nyaman melihat suasana rumah yang rapi. Biar aku saja yang lakukan, pinta Uji. Tidak perlu, istirahat saja. Atau jika ingin pergi keluar untuk menikmati hari, silakan pergi dan gunakan kartu kredit yang telah aku berikan tanpa merasa sungkan. Uji sudah mencicipi di sana. Aku bahkan tak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan kartu kredit tersebut karena saat aku menginginkan sesuatu, kau pasti langsung bergerak cepat untuk membelikan barang itu terlebih dahulu. Bahkan jika Uji tak mengatakan apapun, kau tetap bisa mengerti apa yang mertuanya itu inginkan. Kan suatu saat bisa membaca pikiran Uji dengan akurat. Aku hanya menjadi pelanggan prioritas di butik langganan emas. Saat butik memiliki produk baru, mereka selalu mengirim konfirmasi tersebut padaku. Dan ketika aku merasa produk itu akan cocok dengan rumah, aku akan langsung membelinya, jelas Gaon. Lain kali kau juga harus membeli barang-barang untuk dirimu sendiri. Jangan yang memanjakan aku, peringat Uji. Ia menyadari sudah lama Gaon tak lagi memiliki tas, sepatu, bahkan gaun baru. Gaon hanya berpenampilan dengan apa adanya, namun tetap saja hal itu tak mengurangi kecantikannya. Jika aku butuh tas yang terlihat cantik, aku kan bisa pinjam pada Uma, ucap Gaon dengan candaan. Tentu saja aku boleh melakukannya karena semua tas cantik milikku sebagian besar adalah hadiah darimu, tangkap Uji. Saat ini Gaon tengah berada di puncak kejayaannya sebagai seorang model. Tubuhnya sudah kembali ideal seperti kala setelah beberapa waktu berjuang untuk melakukan diet dan olahraga secara konsisten. Tidak mungkin Uji kembali meminta gadis itu untuk mengikuti program kehamilan yang mana hal tersebut akan kembali merusak tubuhnya. Uji masih ingat Gaon sempat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berat badannya yang naik beberapa kilogram sejak melakukan program kehamilan.
Aku tidak lagi tertarik dengan tas, sepatu, dan kain lagi. Karena saat ini kebahagiaanku hanyalah hidup bersama dengan Yunggi. Baru pertama kalinya aku merasakan kedamaian rumah tangga semacam ini, jelas Kak Un. Semua yang telah aku berikan pada Uma tak bisa dikatakan cukup dibandingkan dengan perjuangan Uma yang sudah melahirkan serta membesarkan suamiku selama ini. Terlebih Uma adalah orang tua tunggal. Kedua mata Unci sudah berkaca-kaca di sana. Tak banyak orang menyadari bagaimana susahnya menjadi orang tua tunggal. Dulu ia bahkan sempat merasa sangat kesusahan dan memiliki banyak hutang hingga menjadi bahan hinaan. Mungkin ini definisi dari kalimat tak sempurna namun tetap bahagia. Secara perlahan Unci mulai bisa menerima kondisi Kaun yang takkan pernah bisa memberikan seorang penerus keluarga kami. Aku ingin menjadi seorang ibu. Aku ingin melakukan program kehamilan lagi. Kawan-kawan yang membuat Unci terkejut. Kat itu sudah berdiri dekat jendela dan bisa melihat Taehyung dan Yen masih berada di sana. Lelaki itu sudah menyamakan tingginya dengan perut besar Yen dan tak mencoba untuk berkomunikasi dengan sang calon anak sembari mengusap perut sang istri dengan lembut. Entah kapan kalian bisa merasakan hal yang sama, perasaan bahagia menjadi seorang ibu. Tapi yang dibilang kita bisa melakukannya nanti saja. Ia mungkin mengatakan hal tersebut karena tak ingin membuatku merasa kepikiran, ucap Kaun. Unci jelas merasa terkejut dengan pengakuan sang menantu. Di saat ia pikir Kaun yang akan melakukan program kehamilan karena ingin mempertahankan karirnya, namun ternyata Yunggi yang menolak keinginan tersebut. Mungkin benar perkataan Kaun jika Yunggi menolak melakukan program kehamilan karena tak ingin Kaun merasa stres. Nanti aku akan mencoba bicara pada Yunggi, putus Unci pada akhirnya. Terima kasih Uma, tolong bujuk dia, pinta Kaun dengan sangat. Apa aku yakin Kauna, bagaimana dengan karirmu? Kau akan berusaha payah melakukan diet ketat juga olahraga berat untuk bisa mencapai berat badan ideal. Sebelumnya Mas sudah selalu menyerah. Aku tidak berlaku bukan demi karirku melainkan ingin hidup lebih baik agar tubuhku siap menyambut kehadiran calon anak kami kelak. Jelas Kawan. Unci sudah mengangguk dengan antusias. Akan aku pastikan ini setuju untuk melakukan program kehamilan tersebut. Bahkan jika pada akhirnya kita hanya disatukan untuk hidup berdua saja, aku tak akan merasa menyesal karena sebelumnya sudah mencoba berusaha, ucap Kaun.